Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari Batang Malay Beriku Ngaseng. Kita bertemu kembali di rubrik budaya Sekolah Bahasa Bolas. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa ritual berupa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, dalam hal ini masyarakat Bugis dan Makassar, yang berkaitan dengan daur hidup atau siklus hidup manusia. Nah, kita akan mulai dari tradisi pertama yang berhubungan dengan masa kehamilan seorang calon ibu. Nah, ritual yang berhubungan dengan siklus hidup yang pertama dalam masyarakat Bugis dan Makassar pada umumnya itu disebut sebagai At-Taruru. Orang Makassar menyebutnya, orang di Goa, Ketakalar dan sekitarnya, orang Bugis menyebutnya Apasili, dan kemudian di Kajang orang menyebutnya sebagai Anguru. Nah, proses ini dilaksanakan pada saat sang calon ibu itu sudah memasuki usia ke-7 bulan masa kehamilannya. Nah, kemudian prosesi ini dilakukan. Jadi secara teknis sebenarnya prosesi intinya adalah mengurut perut si calon ibu ini, dan itu dilakukan oleh seorang dukun beranak yang dalam bahasa Makassar disebut sebagai Sandro Pamana. Perempuan ini, biasanya perempuan tua ini juga sekaligus sebagai pemimpin dari rangkaian ritual yang dilaksanakan yang berhubungan dengan prosesi ini. Di situ kita akan menjumpai beberapa kelengkapan ritual, makanan-makanan yang disajikan, dan berbagai kelengkapan acara pada ritual tersebut. Nah, kemudian sang ibu ini akan dibaringkan, dan disitulah kemudian sang calon ibu diurut perutnya oleh Sandro Pamana dengan minyak khusus yang sudah disiapkannya, dan dengan beberapa mantra-mantra yang intinya adalah mendoakan agar proses kelahiran si calon ibu ini nanti berjalan dengan lancar. Namun setelah prosesi ini biasanya juga akan disertai dengan proses memandikan sepasang suami dan istri ini. Jadi si calon bapak dan calon ibu dimandikan bersama, yang juga ini disebut apasili dalam bahasa Makassar, di mana ini dianggap sebagai sebuah proses tolak bala. Jadi untuk menghindarkan mereka dari nasib sial dan kemungkinan-kemungkinan buruk, roh-roh jahat dan seterusnya, atau energi-energi negatif yang bisa mengganggu proses kelahiran sang bayi nantinya. Nah, kemudian proses ini juga biasanya disertai dengan pemberian pesan kembali kepada sang calon bapak dan sang calon ibu beberapa hal yang menjadi pantangan dan anjuran. Beberapa pantangan misalnya untuk ibu hamil seperti dilarang mengkonsumsi beberapa makanan yang dianggap akan mengganggu proses kelahiran sang bayi nantinya. Kemudian misalnya dilarang duduk di depan pintu karena boleh jadi ada hal-hal negatif yang bisa menyerang sang ibu. Yang lain misalnya sang ibu justru diharapkan untuk senantiasa bergerak pada masa kehamilannya, tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh bangun telat pada saat pagi karena dikhawatirkan hal tersebut akan menjadi kebiasaan sang bayi nanti ketika beranjak besar menjadi malas dan seterusnya. Kemudian untuk bapak misalnya dilarang untuk membunuh binatang liar seperti ular dan lain-lain karena ditakutkan anaknya nanti lahir dalam kondisi cacat. Kemudian untuk keduanya, mereka dilarang keras untuk mencela sesuatu yang mungkin bersifat fisik. Contoh, mereka melihat orang yang orang dengan keterbatasan, ada disabilitas misalnya, kemudian mereka mencela entah dalam hati atau dalam perkataan, maka itu akan bisa ditakutkan itu akan mempengaruhi kondisi sang bayi juga. Termasuk kalau mereka merasa melihat sesuatu yang jelek atau menghina orang yang ada keterbatasannya, hal itu sangat menjadi pantangan bagi mereka. Nah, kira-kira seperti inilah tradisi At-Taruru, Apasili atau Anguru, proses ritual ketika menginjak usia 7 bulan sang calon ibu.
Dan inti daripada proses ini sebenarnya adalah sekali lagi untuk mendoakan dan kemudian mengingatkan sang calon ibu dan sang calon bapak untuk bersiap-siap menghadapi masa kelahiran. Nah, ini yang kami jelaskan pada bagian pertama tentang ritual yang berhubungan dengan daur hidup atau siklus hidup manusia Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah menyaksikan rubrik budaya pada kesempatan kali ini. Jika Sari Batang sekalian, teman-teman sekalian punya tambahan informasi atau informasi pembanding, silakan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di rubrik budaya di bagian selanjutnya. Kurus semangat. Salam Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.